warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya teman-teman? Sebelum memasuki materi, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya, alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Tujuan mempelajari teks biografi yaitu agar kita mengenal sosok inspiratif melalui menulis teks biografi. Kemudian, ada yang tahu siapa ini? Ya, betul, B.J. Habibie. Terus apa hubungannya B.J. Habibie dengan teks biografi? Ya, tokoh inspiratif. Jadi, teks biografi adalah teks yang berisikan kisah tokoh dalam mengarungi hidupnya. Tujuan dari teks biografi yaitu menceritakan kehidupan seseorang mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan juga pengalaman selama hidupnya. Sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikan sosok tersebut sebagai inspirasi dalam hidup. Kemudian ada manfaat dari teks biografi. Ada yang mau membantu Ibu membacakan manfaat dari teks biografi? Mas Akif, silakan. Manfaat teks biografi. Mixnya dipakai, Mas. Manfaat teks biografi itu ada 4, Bu. Ya. Yang pertama itu ada lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Yang kedua dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang hingga mencapai kesuksesan. Yang ketiga ada memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah sang tokoh. Dan yang terakhir menjadi inspirasi dalam bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, terima kasih Mas Akif sudah membantu Ibu. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Kemudian yang kedua yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang terakhir yaitu menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembacanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada struktur dari teks biografi. Ada 3, yang pertama ada orientasi, peristiwa penting, dan yang terakhir ada reorientasi. Yang pertama orientasi yaitu struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan latar belakang tokoh, latar belakang kisah atau peristiwanya yang diceritakan pada bagian selanjutnya yaitu peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa yaitu kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Dan yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi bagian ini yaitu berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah dialami tokoh. Selanjutnya ada unsur dari teks biografi. Unsur dari teks biografi yaitu merujuk pada komponen yang membentuk struktur dan karakteristik dari sebuah tulisan biografi. Yang pertama yaitu ada cerita latar belakang keluarga tokoh, kemudian cerita latar belakang pendidikan tokoh, ketiga ada masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh menghadapinya. Dan yang keempat ada keistimewaan tokoh, dan yang terakhir yaitu ada keteladanan tokoh. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan. Dan yang ketiga, menggunakan penanda waktu.
Keempat, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah paham ya berarti ya? Siapa paham? Oke, selanjutnya kita akan latihan menulis teks biografi secara berkelompok. Jadi dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ibu punya ini, nanti perwakilan kelompok memilih salah satu dan menulis. Di sini ada foto dari sosok inspiratif. Kemudian kalian menulis di lembar kerja yang Ibu nanti bagikan. Sisanya ya, Mas. Oke, dibuka dulu. Ayo, mbaknya dapat apa? Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang mau ditanyakan, Mbak? Sebisanya saja. Bagaimana, Mbak? Ya. Bagaimana teman-teman? Sudah. Jadi nanti perwakilan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang kelompok kalian tulis ya. Siapa yang mau maju? Ya, silakan, Mbak. Baik, saya perwakilan dari Regu Tulip. Kelompok kami mendapatkan pahlawan sosok inspiratif yaitu R.A. Kartini. Judul yang kami pilih itu yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini pelopor ya, teman-teman ya. Emansipasi. Ulangi, Mbak, ulangi. Ya, jadi judul dari kelompok kami yaitu R.A. Kartini pelopor emansipasi wanita. Nah, bagian pendahuluan yaitu R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Ia memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Kemudian yang isi yaitu Kartini berasal dari keluarga bangsawan dan mendapatkan pendidikan yang baik meskipun terikat oleh tradisi. Ia menulis surat-surat yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan harapannya untuk meningkatkan status perempuan. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan dan memperjuangkan pentingnya pendidikan bagi wanita. Pemikiran dan perjuangannya ini membuka jalan bagi kemajuan perempuan di Indonesia. Bagian terakhir yaitu penutup. R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904, tetapi warisannya tetap terus hidup. Nah, hari lahirnya ini diperingati sebagai Hari Kartini untuk simbol perjuangan perempuan mendapatkan hak yang setara. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ayo beri aplaus untuk teman kita. Terima kasih untuk Mbak Pina. Jadi dari yang telah Mbak Pina presentasikan, apa yang dapat teman-teman tangkap dari sosok inspiratif R.A. Kartini? Apa?
perempuan hebat. Ada lagi? Ah iya betul sekali, ini bulan April ya. Oke. Ada lagi yang mau teman-teman tanyakan mengenai materi teks biografi? Karena waktunya mau habis. Jadi, kita hari ini sudah mempelajari mengenai pengertian dari teks biografi. Apalagi tadi? Struktur. Terus kaidah kebahasaan. Terus unsur. Ada lagi? Contoh. Terus ciri-ciri dan juga manfaat dari teks biografi. Mungkin itu saja yang materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.